Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin kue lapis. Bikinnya super gampang banget, cuma diaduk-aduk aja lalu dikukus. Buat teman-teman pencinta kue lapis wajib cobain resep yang ini, dijamin resepnya anti gagal, rasanya enak, lembut dan ada kenyalnya. Cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, pertama kita siapkan 2 gelas belimbing atau 400 gram gula pasir. Untuk satu gelasnya penuh seperti ini. Gelas kedua gula pasirnya juga penuh seperti ini. Masukkan 1 sendok teh garam halus, kemudian masukkan 6 gelas belimbing atau 1500 ml santan. Untuk satu gelasnya penuh ya, seperti ini teman-teman. Gelas kedua santannya juga penuh. Gelas ketiga santan penuh. Gelas keempat santan penuh. Gelas kelima santan penuh. Dan untuk yang gelas keenam santannya juga penuh ya. Biar wangi, tambahkan 2 lembar daun pandan. Lalu semua bahannya ini kita masak ya. Sekarang kita nyalakan api kompor sedang aja. Kita masak semua bahannya sambil diaduk-aduk supaya nggak pecah santan. Kita masak hingga santannya mendidih. Untuk santannya saya gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa ukuran sedang biar rasa kue lapisnya enak banget. Untuk santannya ini teman-teman wajib ya kita masak terlebih dahulu hingga mendidih, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan biar kue lapisnya awet nggak cepat basi. Setelah santannya mendidih seperti ini, matikan api kompornya, lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin boleh diarahkan di bawah kipas angin. Selanjutnya kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 4 gelas atau 450 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Untuk satu gelasnya penuh munjung. Gelas kedua tepung tapiokanya juga penuh. Gelas ketiga penuh. Dan untuk gelas keempatnya juga penuh ya. Lanjut masukkan 1 gelas atau 100 gram tepung beras. Untuk satu gelasnya tidak terlalu penuh munjung, kira-kira seperti ini. Masukkan setengah gelas, untuk batasnya seperti ini, atau 50 gram tepung terigu pro sedang. Kemudian semua bahannya kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya teman-teman kita masukkan santan yang kita masak di awal. Ini kondisinya udah dingin. Untuk santannya kita masukkan secara bertahap. Kemudian kita aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Oh ya teman-teman, sambil menonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah semua bahannya udah tercampur rata, terakhir kita saring biar hasilnya lebih halus. Setelah adonan kita saring, selanjutnya kita bagi 3 adonan. Untuk adonan pertama 720 ml kita masukkan warna hijau muda secukupnya. Kemudian kita tambahkan sedikit pasta coklat sekitar 4 tetes. Lanjut di adonan kedua 720 ml kita masukkan warna pink. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan hijau dan pinknya tercampur rata. Nah, kalau kita tambahkan sedikit pasta coklat, hasil adonan hijau cantik, nggak terlalu ngejreng. Oke, adonan yang berwarna udah tercampur rata. Lanjut di adonan ketiga 600 ml kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah kita tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut, lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penambahan warna putih ini opsional, kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Tujuan kita campurkan biar lapis putihnya cerah, nggak buram. Oke teman-teman, ketiga adonan udah ready, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan loyang, oles loyang dengan minyak goreng, tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm. Jangan lupa bagian pinggirnya juga kita oles rata biar nanti setelah kue lapisnya mateng mudah dikeluarkan, nggak lengket. Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama untuk bagian bawahnya kita kukus lapis putih sebanyak 1 kali. Untuk per lapisnya 150 ml. Lanjut kita kukus.
Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa, sebaiknya tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus untuk lapis putihnya selama 5 hingga 7 menit atau pastikan lapisannya ngeset. Untuk api kompornya kita gunakan sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar permukaan kue lapisnya tidak bergelombang. Setelah 7 menit kita kukus, sekarang kita lihat atau kita cek dulu, teman-teman bisa sentuh lapisannya. Kalau udah mengeras atau udah set, barulah kita masukkan lapis pink. Kita kukus sebanyak 6 kali untuk per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis pink yang pertama sudah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis pink yang kedua. Kemudian lanjut kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis pinknya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis pink yang ketiga. Untuk videonya saya contohkan 3 aja. Setelah ini lanjut kita kukus semua adonan pinknya hingga selesai. Setelah lapis pinknya selesai kita kukus semua. Sekarang kita beralih ke lapis putih. Kita kukus sebanyak 2 kali untuk per lapisnya 150 ml. Lanjut kita kukus lapis putihnya selama 7 menit. Setelah 7 menit lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis putih yang kedua. Untuk per lapisnya sama aja ya, 150 ml. Kemudian lanjut kita kukus selama 7 menit. Nah, ini udah 5 menit kita kukus lapis putihnya, udah set atau udah mengeras. Sekarang kita beralih ke lapis hijau. Kita kukus sebanyak 6 kali. Untuk per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis hijau pertama udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis hijau yang kedua. Untuk videonya saya contohkan beberapa aja. Saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kue lapisnya pasti bisa. Kita kukus semua adonan lapis hijaunya hingga selesai. Jangan lupa ya teman-teman, sebelum kita masukkan adonan yang baru, diaduk-aduk dulu supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Setelah lapis hijau selesai kita kukus semua. Sekarang kita beralih untuk bagian atasnya. Kita kukus lapis putih sebanyak 1 kali. Untuk per lapisnya 150 ml. Lanjut untuk adonan lapis yang terakhir kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit kue lapisnya udah mateng. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga benar-benar dingin. Setelah kue lapisnya dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis. Ini bertujuan biar kue lapisnya mudah dikeluarkan. Lalu kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Nah, gimana nih teman-teman, mudah kan? Bikin kue lapis yang satu ini dijamin resepnya anti gagal dan rasanya enak banget. Cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Setelah kue lapisnya kita keluarkan dari loyang, untuk hasilnya seperti ini. Kelihatan hasilnya cantik banget. Langsung aja kue lapisnya kita potong. Jangan lupa pisaunya dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resep kue ini kita potong menjadi 3 bagian, tapi di sini saya potong 1 bagian dulu. Setelah itu kita potong lagi kecil-kecil. Untuk satu resep kue ini bisa dipotong menjadi 30 hingga 33 potong. Nah, itu tergantung besar kecil potongan teman-teman ya. Nah, kue ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Setelah kue lapisnya dipotong, untuk hasilnya seperti ini. Kelihatan teman-teman, per lapisnya cantik banget, mulus, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan. Untuk tekstur kue lapisnya ini lembut dan kenyal. Langsung aja saya cobain kue lapisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, legit, ada kenyalnya, manisnya pas, recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.